Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Elva di Mapel Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintah. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang menganalisis transaksi, dokumen sumber akuntansi ekuitas dana satuan kerja. Akuntansi ekuitas dana untuk SKPD. Pengertian ekuitas dana merupakan unsur dalam neraca yang menampung selisih antara aset dan kewajiban. Kemudian, ekuitas dana dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekuitas dana lancar. Yang kedua, ekuitas dana investasi. Dan yang ketiga adalah ekuitas dana untuk dikonsolidasi. Ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu sisa lebih atau sisa kurang pembiayaan anggaran atau biasa disingkat dengan SILPA atau SIKPA. Merupakan realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Akun ini didebit atau kredit pada akhir tahun anggaran saat dibuatnya jurnal penutup, surplus atau defisit, dan akun pembiayaan neto. Yang kedua ada cadangan piutang. Merupakan kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek. Yang ketiga ada cadangan persediaan, merupakan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam persediaan. Dan yang terakhir ada dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Akun ini merupakan lawan dari akun ekuitas dana lancar karena pengurang kekayaan bersih pemerintah daerah. Berikutnya, ekuitas dana investasi merupakan cerminan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi dibagi menjadi 2, yaitu investasi dana tetap yang merupakan kekayaan pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk aset tetap seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, dan bangunan. Kemudian yang kedua ada investasi aset lainnya. Investasi aset lainnya akan dikredit pada saat menerima tagihan penjualan angsuran dan aset lainnya. Investasi aset lainnya akan didebit pada saat terjadinya penjualan atau pengurangan tagihan penjualan angsuran dan aset lainnya. Berikutnya, ekuitas dana untuk dikonsolidasi. Akuntansi RKPPKD merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat Satker. Akun RKPPKD setara dengan ekuitas dana, namun penggunanya khusus Satker. Hal ini dikarenakan SKPD dianggap cabang dari pemerintah daerah. Padahal sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas dana sendiri dan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda melalui mekanisme transfer. Akun RKPPKD akan bertambah bila Satker menerima transfer aset seperti menerima SP2D UP atau GU, menerima aset tetap dari Pemda, serta SP2D LS. Akun RKPPKD akan berkurang bila Satker mentransfer aset ke Pemda seperti penyetoran uang ke Pemda. Berikutnya dokumen sumber transaksi ekuitas dana. Ekuitas dana SKPD didapatkan dari belanja modal yang dilakukan oleh SKPD. Dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan belanja adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis transaksi belanja dengan mekanisme uang persediaan, ganti uang, dan tambah uang. Dokumen sumbernya adalah bukti pengesahan surat pertanggungjawaban, surat perintah membayar, surat penyediaan dana, dan bukti transaksi lainnya. Kemudian yang kedua,
Belanja dengan mekanisme LS atau langsung, dokumen sumbernya adalah surat perintah pencairan dana, surat perintah membayar, surat penyediaan dana, nota debit bank, kemudian bukti transaksi lainnya. Berikutnya, pencatatan ekuitas dana untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Pada saat pengeluaran belanja untuk membeli aset tetap, selain membuat jurnal untuk belanja modal, dibuat pula jurnal korolari, yaitu untuk mengakui aset tetap yang telah dibeli. Mari kita perhatikan contoh berikut. Pada tanggal 6 Juni 2019, SKPDX membeli 1 unit personal komputer seharga 5 juta rupiah dan dibayar dengan mekanisme ganti uang. Barang tersebut telah diterima dengan berita acara serah terima oleh SKPD dari rekanan. Berikut ini jurnal yang perlu dibuat oleh PPK SKPD untuk mencatat transaksi tersebut. Yang pertama, di jurnal LO, personal komputer bertambah di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah. Kas di bendahara pengeluaran berkurang di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian di jurnal LRA, belanja modal pengadaan personal komputer bertambah di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah dan perubahan sal di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian di jurnal yang ketiga atau jurnal korolari, personal komputer di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah dan ekuitas dana investasi diinvestasikan dalam aset tetap di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.